Assalamualaikum saudara-saudara sekalian, bertemu lagi di perkuliahan perorangan keluarga Islam pada pertemuan ke-7. Kesempatan kali ini bahasan kita adalah poligami terhadap undang-undang perkawinan dan juga kompilasi hukum Islam. Oke. Poligami, ya, itu berasal dari bahasa Yunani. Poli artinya banyak, berasal dari kata polus, dan gamein itu artinya perkawinan. Ya, di Indonesia biasanya poligami banyak kita temukan dengan istilah memadu gitu ya, madu seperti itu. Nah, dasar hukumnya, kalau dalam stigma masyarakat, ya, poligami ini adalah ajaran Islam. Ya, ajaran agama Islam. Kenapa? Karena ada dalam surat An-Nisa ayat 3 anjuran untuk berpoligami seperti itu. Di mana itu ayatnya? Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, ya, bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Jadi karena ada bahasa seperti ini di dalam Al-Quran, maka stigma poligami atau pembolehan poligami, pelegalan poligami, maka melekat pada agama Islam, ya, dalam hukum Islam. Nah, kalau kita merujuk sedikit kenapa muncul ayat ini, ya, justru poligami sebenarnya bukanlah budaya Islam. Poligami itu adalah budaya yang sudah ada sebelum Islam datang atau sebelum Nabi Muhammad membawa ajaran Islam. Kenapa seperti itu? Poligami itu biasa dilakukan oleh para bangsawan, para raja-raja atau pemuka adat, ya, kepala suku seperti itu, dengan tak terbatas. Ya, jadi tidak ada batasan, dia boleh punya istri 4. Dia boleh punya istri sebanyak dia mau. Ya, ada 10, 20, 100 begitu. Bahkan kalau raja, dia punya selir yang banyak sekali tanpa ada batasan dan tanpa ada pengaturan mengenai hak. Jadi Islam datang memberikan pembatasan terhadap poligami. Kita harus mengerti ada norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat, maka kita tidak bisa merubah norma sosial tersebut secara drastis. Ya, tidak boleh orang yang sudah memahamkan poligami itu adalah suatu kebenaran, kemudian di cut off tiba-tiba dengan aturan dilarang poligami. Kita harus memberikan jalan tengah terhadap norma sosial yang sudah dianggap benar tersebut. Nah, datanglah Islam membawa masukan baru gitu atau bentuk baru dari poligami. Dipersilahkan poligami, tapi cukup 4 saja. Gitu. Cukup 4 saja. Jangan sampai 10, 20 dan segala macam. Kenapa? Karena akan ada hak-hak perempuan, hak-hak anak ataupun orang-orang tertentu yang akan terzolimi dengan poligami yang tanpa pembatasan. Begitu. Nah, itu awal mulanya ayat ini membahas mengenai poligami, ya, alasan kenapa dibahas mengenai poligami. Nah, prinsip dasarnya, ya, dari ayat surat An-Nisa ayat 3 tadi, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya Islam itu menganut sistem monogami. Dengan adanya anjuran bahwa kalau kamu tidak dapat berlaku adil, maka nikahi satu saja. Satu saja. Itu namanya monogami. Ya. Jadi bentuk utama dari pernikahan itu adalah monogami. Nah, poligami kapan? Poligami itu dimungkinkan dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Jadi tidak juga ditutup potensi untuk berpoligami, tapi dibolehkan dengan persyaratan. Nah, sebenarnya kalau dari tingkah laku Nabi Muhammad sendiri atau dari riwayat-riwayat kehidupan Nabi Muhammad itu sudah melaksanakan monogami sejak awal pernikahannya. Ya, kita mengetahui dia menikah pertama kali dengan perempuan yang bernama Siti Khadijah. Dia menjalankan pernikahan itu selama 25 tahun. Ya, menikah di usia 25 dan Khadijah meninggal di usia Nabi Muhammad 50 tahun. Jadi sekitar 25 tahun perkawinan mereka jalani dan itu dilakukan dengan monogami. Nabi Muhammad tidak menikah dengan perempuan lain.
ketika Siti Khadijah meninggal, Nabi Muhammad sempat menduda menjalani masa dudanya itu selama 2 tahun. Itu adalah suatu perbuatan nggak pernah dilakukan oleh laki-laki Arab pada zaman itu, ya, sampai pada titik para sahabat sudah gelisah dengan keputusan Nabi Muhammad untuk tidak menikah, dan para sahabat sudah mulai membujuk sebaiknya dia menikah lagi karena sudah 2 tahun dia ditinggalkan oleh istrinya. Nah, itulah awalnya kemudian Nabi Muhammad menikah untuk kedua kali dan ketiga kali dan selanjutnya, seperti itu. Nah, jadi mungkin alur cerita tersebut juga harus kita benarkan, kita pahamkan dengan kondisi hari ini, sehingga stigma poligami tersebut tidak melekat tanpa ada alasan terhadap hukum Islam. Kita lanjutkan. Persyaratannya apa tentang poligami? Para ahli tafsir ataupun para ulama bersepakat bahwa poligami tersebut disyaratkan dengan berlaku adilnya suami tersebut. Adilnya di mana? Adil itu untuk menunaikan kewajiban kepada semua istrinya dengan sama rata, dan kewajiban secara lahir maupun secara batin, ya, maupun secara batin. Nah, banyak berbagai literatur fikih klasik eksistensi dan kebolehan poligami itu dalam Al-Quran memang hampir tidak ada ulama yang menolaknya. Jadi memang semua orang tahu karena memang secara dituliskan secara eksplisit gitu, ya. Nah, poligami itu hanya merupakan tindakan hukum dari kategori ibadah boleh. Jadi kalau Anda belajar hukum Islam dulu, kategori ibadah itu ada 5, ya. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, dan ada mubah. Nah, poligami ini dimasukkan oleh para ulama ke dalam kategori ibadah yang mubah atau ibadah yang boleh dilakukan. Jadi bukan sunat, bukan anjuran, apalagi wajib, itu nggak ada, gitu, ya. Jadi boleh dilakukan tergantung kondisi tertentu dari masyarakat tersebut atau dari rumah tangga tersebut. Nah, setelah kita lihat landasan filosofi, kita berangkat ke landasan hukum positif kita. Kita punya hukum positif tentang pernikahan itu ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 Junto, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan juga dalam kompilasi hukum Islam. Kita lihat dulu Undang-Undang Perkawinan. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Kita lihat di Pasal 3, ya. Pasal 3, pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria itu boleh menikah dengan seorang wanita, ya. Seorang wanita hanya boleh menikah dengan seorang suami. Kemudian ayat 2-nya, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian di pasal 4-nya, ya, dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, maka dia diwajibkan mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya. Nah, ini dalam Undang-Undang Nomor 1 mengatur tentang harus mengajukan permohonan ke pengadilan kalau mau poligami, ya. Dan pengadilan dimaksud hanya memberi izin kepada suami apabila istrinya tidak dapat melakukan kewajiban, atau istrinya cacat badan yang tidak bisa sembuh, atau istrinya tidak dapat melahirkan. Jadi ada juga syaratnya. Setelah mengajukan pengadilan, kemudian pengadilan juga menilai bagaimana kondisi rumah tangganya, gitu. Jadi nggak cuma hanya sekedar mengajukan. Ada batasan atau ada frame yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk menilai. Kemudian di pasal 5 juga itu adalah di pasal 4 syarat material, di pasal 5 itu syarat formil. Syarat formilnya apa? Ada persetujuan dari istri. Istri itu melakukan persetujuan tertulis dan juga lisan. Persetujuan tertulis secara surat, lisan dengan hadir di pengadilan, ya. Kemudian juga hakim mengaudit jaminan dari seorang suami tersebut untuk bisa berlaku adil, dan juga masalah keuangan, masalah penghasilan, masalah finansial, sampai di mana si suami itu nanti mampu mendayung bahtera rumah tangga dengan porsi besar, gitu, ya, seperti itu. Nah, selain Undang-Undang Nomor 1, kita lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 75. Ini peraturan pemerintah ini mengatur lebih banyak kepada prosedural dari suatu perkawinan. Tapi juga
kita temukan peraturan-peraturan poligami yang ada dalam PP ini. Di pasal 41 huruf B, ya, kita dapat baca bahwa persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis, lisan maupun tulisan. Ya, nah, si istri ketika dimintakan keterangan lisan maka dia harus hadir di pengadilan. Itu ada dalam pemeriksaan teknis di pasal 42 PP ini. Ya. Kemudian adakah sanksi pidana? Nah, sanksi pidana ini agak sedikit unik. Kalau dalam undang-undang sendiri kita tidak menemukan sanksi pidana, ya. Tapi beberapa ahli mengatakan peraturan pemerintah nomor 9 ini ditujukan kepada lebihnya pegawai negeri sipil. Ditujukan kepada pegawai negeri sipil sehingga ya dimungkinkan adanya sanksi pidana. Nah, apa yang ada di dalam pasal 45 ya PP nomor 9 ini, apabila seseorang dalam melakukan poligami tidak menjalankan prosedur poligami tersebut, maka dia bisa dikenakan hukuman pidana denda. Ya, pidana denda. Nah, kemudian dalam huruf B ya di pasal 45, pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 maka bisa dihukum kurungan selama 3 bulan. Bisa dihukum kurungan atau denda setingginya 7.500. Ingat ya, ini tahun 75 ya. Tahun 75 masih dendanya 7.500. Pada hari ini bisa jadi itu disesuaikan tergantung nanti bagaimana kondisi pengadilannya. Ya, tergantung nanti bagaimana kebijaksanaan hakim. Nah, itu ada sanksi pidana. Jadi, walaupun tidak mungkin menghukum orang terlalu berat, tapi ancaman tersebut cukuplah untuk memberikan stigma kepada masyarakat bahwa prosedur poligami itu juga bukan hal yang main-main. Ya, bukan sesuatu yang dilepaskan saja begitu oleh pemerintah. Kalau kita lihat di dalam kompilasi hukum Islam, sebenarnya tidak terlalu jauh beda dengan KHI, dengan undang-undang ya. Dalam KHI juga ketentuan beristri lebih dari satu itu ada dalam pasal 55 dan sampai dengan pasal 99. Sampai dengan pasal 59. Ya. Nah, ada juga alasan-alasan diperbolehkannya poligami. Kemudian bagaimana penjaminan dari seorang suami ketika dia memilih untuk melakukan poligami. Juga harus ada prosedur-prosedur yang dilalui. Dalam KHI diuraikan persyaratan poligami dan juga prosedur melakukan poligami tersebut. Oke. Sehingga kita bisa dapat tarik kesimpulannya ya, poligami itu dipahami sebagai solusi persoalan rumah tangga dalam keadaan darurat. Ya, untuk menghindari potensi perceraian. Jadi dengan adanya persyaratan bahwa kondisi material dari rumah tangga itu adalah ketidakmampuan seorang istri dalam memenuhi kewajibannya misalnya. Nah, atau untuk menghindari perbuatan seks menyimpang mungkin dari suaminya, maka dibukakan pintu poligami. Jadi ini bentuk window exit gitu. Bentuk emergency exit. Ya, emergency exit. Kemudian poligami juga nggak boleh kita pahami sebagai hak yang diberikan kepada laki-laki begitu saja gitu. Ya, ini hak yang diberikan dengan konsekuensi, tanggung jawab, dan juga dengan persyaratan-persyaratan khusus. Ya, ini bukan masalah bagaimana nafsu atau hasrat semata, tidak. Ya, jadi bentuk pertimbangan yang matang harus ada ketika ingin memutuskan untuk berpoligami. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga keutuhan keluarga tentunya, ya, tanpa harus menceraikan istri. Jadi perceraian itu hal-hal yang benar-benar banget dihindari. Ya. Sangat-sangat dihindari. Walaupun Islam menganut monogami sebenarnya, tapi kalau akan ada potensi perceraian dari suatu perkawinan, mungkin poligami bisa jadi solusi, maka pilihlah jalan poligami. Jangan pilih jalan perceraian. Begitu. Itu kira-kira ya opsinya. Nah, kemudian juga untuk menyelamatkan suami dari
hiperseks atau mungkin dari perbuatan-perbuatan akhlak yang kurang baik. Baik, saudara-saudara sekalian, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, sampai jumpa.